Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Adinda Viviana dari Prodi Ilmu Al-Quran dan Tafsir semester 5 dengan NIM 23762312508. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan beberapa tema tentang hadis tematik. Baiklah, kita masuk kepada materi yang pertama adalah tentang kepemimpinan. Jadi teman-teman, dalam Islam kepemimpinan itu bukan cuma soal jabatan, kekuasaan, ataupun pangkat, tapi dia lebih kepada tanggung jawab dan juga amanah yang diberikan kepada seseorang untuk seseorang. Nah, di muka bumi ini, umat manusia itu ibaratkan seperti wakil Allah yang bertugas untuk menegakkan keadilan dan juga untuk mensejahterakan rakyat. Nah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam satu hadis yang bunyinya adalah An Ibnu Umar radhiyallahu anhu ma anna nabiyallahu sallallahu alaihi wasallam qala kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatih, yang artinya setiap kalian adalah pemimpin dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban atas apa yang dipimpinnya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Nah, dari hadis ini teman-teman, kita bisa belajar nih bahwasannya pemimpinan sejati itu harus bersikap adil, harus bersikap jujur, harus bijaksana, dan juga harus mengutamakan kepentingan orang banyak. Untuk menjadi pemimpin yang dinilai baik itu tidak harus selalu dihormati, tapi juga harus bisa melayani dan juga menjadi teladan bagi orang-orang banyak. Kemudian kita masuk ke dalam materi yang kedua adalah tentang korupsi. Nah, teman-teman, korupsi itu di dalam Islam sudah termasuk ke dalam dosa yang sangat besar karena sudah termasuk ke dalam pengkhianatan terhadap amanah, kemudian juga mengambil hak yang bukan menjadi milik kita. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam hadis yang berbunyi, An Abi Humaid As-Sa'idi radhiyallahu anhu ma an Nabiy Shallallahu Alaihi Wasallam qala man ista'malnahu ala amalin farazaqnahu rizqan fama akhaza ba'da dzalika fahuwa ghululun, yang artinya itu teman-teman, barang siapa yang kami pekerjakan untuk suatu tugas lalu dia menyembunyikan sesuatu itu meskipun sekecil jarum, maka termasuk ke dalam ghulul ataupun korupsi. Hadis riwayat Muslim. Nah, jadi teman-teman, di sini Islam itu mengajarkan supaya kita itu amanah dan jujur dalam setiap pekerjaan apapun. Korupsi itu bukan cuma buat negeri kita ini jadi rugi, tapi juga menghapus keberkahan hidup bagi orang yang berkorupsi tersebut. Nah, kemudian ada yang namanya materi wanita di ruang publik nih. Nah, di dalam Islam itu memberikan tempat yang sangat mulia untuk perempuan, baik di rumah maupun di masyarakat. Nah, pada masa Rasulullah itu sangat banyak sekali ya teman-teman, wanita yang aktif di ruang publik, seperti mereka ada yang berdagang, kemudian ada yang belajar menuntut ilmu setinggi-tingginya, kemudian juga membantu di ruang di urusan sosial nih. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam suatu hadis, bunyinya adalah An Aisyah radhiyallahu anhu qala ni'man nisaul ansor lam yakun yamna'uhunna al-haya'u an yatafaqqahna fid din, yang artinya adalah sebaik-baik wanita adalah wanita Ansor. Rasa malu tidak menghalangi mereka untuk mendalami ilmu agama. Hadis riwayat Muslim. Artinya, nih teman-teman, bahwa perempuan itu juga punya hak untuk berkontribusi di masyarakat selama tujuan mereka itu adalah untuk kebaikan. Nah, Islam itu juga tidak memandang perempuan itu lebih rendah dari laki-laki, karena yang membedakan kita itu hanya dari segi ketakwaannya saja. Bagi perempuan yang ingin menjadi guru, dokter, ataupun pemimpin sekalipun, tidak ada larangan bagi perempuan untuk menjadi yang mereka inginkan, karena memang di dalam Islam tidak pernah ada larangan tersebut. Kemudian juga tentang silaturahmi nih teman-teman. Silaturahmi itu adalah salah satu amalan yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang berbunyi, An Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam man ahabba an yubsata lahu fi rizqihi wa yunsa'a lahu fi atarihi falyasil rahimah, yang artinya barang siapa yang ingin dilapangkan rezekinya, ingin dipanjangkan umurnya, maka hendaklah dia menyambung tali silaturahmi. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Nah, dan di silaturahmi ini menjaga hubungan baik itu membuat hati kita itu tenang
tenang dan memperkuat rasa persaudaraan. Silaturahmi itu adalah dimana cara Islam itu membuat kita untuk tetap saling rukun, saling peduli dan saling mendukung nih. Jadi kalau misalnya kita memutuskan tali silaturahmi, itu membuat hati kita tidak tenang teman-teman, dan banyak sekali masalah yang menimpa kita. Dan cara untuk kita menyambung tali silaturahmi itu sebenarnya gampang, mungkin dengan menyapa keluarga, kemudian membesuk teman yang sakit ataupun tetangga ataupun keluarga yang lain. Kemudian juga di era modern sekarang nih udah bisa yang namanya lewat chatan doang, kemudian ada yang video call. Nah, itu juga sudah termasuk yang namanya tali silaturahmi, menyambung tali silaturahmi kawan-kawan. Nah, kemudian ada materi yang keempat adalah tentang relasi suami istri. Nah, dalam Islam hubungan suami istri itu bukan cuma soal cinta, tapi juga soal kerjasama dan saling menghargai nih. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam suatu hadis, bunyinya seperti ini: An Aisyah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahli. Yang artinya adalah sebaik-baik kalian adalah yang paling baik terhadap istrinya, dan aku adalah yang paling baik terhadap istriku. Hadis riwayat Tirmizi. Nah, Rasulullah itu sudah memberi contoh nyatanya, seperti beliau itu membantu pekerjaan para istri-istrinya di rumah, kemudian dia juga bersikap lemah lembut kepada istrinya. Kemudian kewajiban seorang istri juga sebaliknya tadi, harus menghormati istri dan juga menjaga rumah tangganya gitu. Dan juga di rumah tangga ini harus dilandasi oleh cinta dan penghargaan dan juga kerjasama. Nah, kemudian materi yang terakhir ada namanya relasi muslim dan non muslim nih. Islam itu adalah agama yang sungguh indah sekali teman-teman, karena di Islam ini kita diajarkan untuk saling bertoleransi, kemudian untuk saling menjaga kedamaian, tidak ada yang namanya membeda-bedakan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam satu hadis, bunyinya adalah An Abdillah bin Amr radhiyallahu anhu maqala qala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, man qatal mu'ahadan lam yarah raihatal jannah wa inna rihaha la yujadu min masirati arba'ina aman. Yang artinya, barang siapa yang membunuh seseorang mu'ahad atau non muslim yang hidup damai di bawah perlindungan Islam, maka ia tidak akan mencium bau surga, padahal baunya tercium sejauh perjalanan 40 tahun. Hadis riwayat Bukhari. Nah, hadis ini menunjukkan bahwa Islam itu sangat menghargai hak-hak non-muslim selama mereka hidup damai dan tidak memerangi umat Islam. Nah, kesimpulan yang dapat kita ambil dari beberapa tema tadi adalah kita bisa melihat nih bagaimana bahwasannya Islam itu mengajarkan nilai-nilai kehidupan yang penuh keseimbangan dan juga kemanusiaan. Seperti tadi ada yang namanya kepemimpinan yang adil, kemudian ada larangan korupsi, sampai kepada penghargaan kepada terhadap perempuan, kemudian pentingnya silaturahmi, kemudian ada keharmonisan dalam rumah tangga, sampai kepada toleransi antar umat beragama. Semuanya ini menunjukkan bahwasannya Islam itu adalah agama yang menuntun manusia menuju kedamaian dan kebaikan. Kalau aja nih ya, setiap muslim mau mengamalkan ajaran-ajaran ini dalam kehidupan sehari-hari, pasti akan terbentuk masyarakat yang berperilaku jujur, adil, kemudian penuh dengan kasih sayang dan juga saling menghormati. Itulah tadi tujuan yang dari hadis-hadis Nabi yang saya sebutkan, untuk membentuk umat yang berakhlak mulia dan membawa rahmat bagi seluruh alam. Baiklah teman-teman, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Terlebih dan terkurang saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.